Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesya Diva Amalia Putri. Saya dari kelas 12 MIPA 5 dengan nomor absen 18. Saya siswi dari SMA Negeri 10 Depok, tahun pelajaran 2021-2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil program yang telah saya rancang bersama dengan kelompok saya. Adapun program yang telah kami buat pada kesempatan kali ini yaitu mengenai program menu pilihan pada sebuah kantin kejujuran. Dan tujuan dibuatnya video ini adalah dalam rangka pemenuhan nilai pada ujian sekolah bentuk penugasan pada mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan guru pembimbing Bapak Heri. Baik, mari kita mulai saja untuk pembahasannya. Baik, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya bahwa saya telah membuat program menu pilihan pada sebuah kantin kejujuran. Jadi di sini sudah bisa dilihat pada layar bahwa ini adalah program yang nanti akan dijalankan, yang akan ada outputnya atau ada keluarannya. Namun sebelum kita menjalankan program ini, kita akan terlebih dahulu membahas istilah-istilah atau bagian-bagian yang digunakan dalam pemrograman kali ini. Oke, sebelum mulai membahas lebih dalam, di sini saya akan memperkenalkan apa itu file header. Jadi file header ini sangat penting karena beberapa perintah tidak akan dijalankan jika file header yang mendukung perintah tersebut tidak ditulis dalam program. Kemudian di baris pertama kita bisa melihat adanya penggunaan hashtag include IOStream. Jadi IOStream ini itu adalah singkatan dari input output string yang digunakan sebagai standar input-output yang digunakan oleh bahasa C++. Kemudian di baris kedua itu ada hashtag include conio.h. Jadi conio.h ini digunakan untuk menampilkan perintah dari fungsi get. Jadi dalam program ini kita akan menggunakan adanya fungsi get. Kemudian pada baris ketiga itu ada hashtag include string, di mana include string ini digunakan untuk melakukan manipulasi string, atau bisa juga untuk tempat menyimpan teks. Kemudian pada baris keempat, di sini ada istilah using namespace std. Jadi using namespace std itu digunakan untuk memanggil sebuah fungsi. Kemudian pada baris keempat juga ada tanda titik koma atau yang sering dikenal dengan tanda semikolon, di mana tanda ini digunakan untuk memberitahu compiler bahwa telah mencapai akhir dari pernyataan, dan tanda semikolon juga bisa untuk mengakhiri baris dari sebuah kode. Kemudian pada baris kelima itu ada istilah inMain, di mana inMain ini adalah fungsi utama dalam program yang akan dieksekusi pertama kali saat program dijalankan. Kemudian di sini maksud dari in di depan main ini adalah tipe data yang akan dikembalikan. Kemudian pada baris kelima juga digunakan adanya tanda kurung atau bracket yang digunakan untuk menyimpan parameter atau argumen dan bisa juga digunakan untuk perbandingan sebagai bentuk dari konstruksi pemilihan. Kemudian di baris ke-6 itu kita bisa melihat adanya tandanya kurung kurawal atau curly braces yang digunakan sebagai bentuk block statement atau mengurung beberapa statement menjadi satu. Nah, pada baris ke-6 ini yang digunakan adalah tanda buka kurawal yang menyatakan awal dari eksekusi program. Kemudian pada baris ke-7, di sini kita menemukan istilah string, di mana string ini ternyata adalah sederetan simbol yang tidak tentu panjangnya yang dianggap sebagai panjang satu unit. String ini digunakan untuk simbol yang tak tentu. Kemudian pada baris ke-8 kita menemukan adanya istilah code. Jadi code itu adalah singkatan dari C output yang digunakan untuk menampilkan output ke layar. Setelah itu di sini kita bisa melihat adanya tanda seperti kurang dari sebanyak 2 kali, yang mana tanda ini menyatakan adanya perbandingan. Kemudian di sini dalam penggunaannya kita juga bisa melihat adanya tanda
petik 2 atau double quote yang digunakan untuk menunjukkan penulisan string langsung ke dalam kode. Nah, di dalam double quote ini ternyata ada penggunaan slice T, yang mana slice T ini digunakan untuk mengubah posisi teks menjadi sentral atau tengah. Nah, kemudian di sini ada istilah endline yang digunakan untuk mengakhiri sebuah baris. Kemudian kita lihat lagi di sini pada baris ke-10 ini ada penggunaan cin, di mana cin itu adalah singkatan dari C input yang digunakan untuk memproses input atau menerima data masukan dari pengguna. Nah, di sini juga ada tanda seperti kurang dari sebanyak 2 kali. Tanda ini biasanya digunakan untuk perbandingan sama seperti yang tadi. Kemudian di baris ke-11 itu ada istilah if yang digunakan sebagai fungsi pilihan. Nah, di sini juga kita bisa melihat adanya penggunaan tanda sama dengan atau yang sering dikenal dengan is equal to. Jadi ada dalam pemrograman itu ada tanda sama dan juga ada tanda sama dengan. Kalau misalkan tanda sama itu berarti kalau dalam yang sering kita dengar itu tanda sama dengannya itu cuma ada satu, tapi kalau misalkan tanda sama dengan itu berarti tanda sama dengannya ada dua. Nah, di sini pada baris ke-11 yang digunakan itu ada tanda sama dengan atau yang sering dikenal dengan is equal to, di mana is equal to itu digunakan untuk membandingkan dua nilai dan mengembalikan true jika keduanya sama. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat adanya tanda curly braces lagi atau tanda kurung kurawal yang menyatakan adanya block statement atau mengurung beberapa statement menjadi satu. Namun pada baris ke-14 ini yang digunakan ada tanda tutup kurawal yang menyatakan akhir dari eksekusi program. Kemudian di baris ke-15 ini ada istilah else, yang mana else di sini itu sama seperti if untuk fungsi pilihan. Kemudian kita lihat lagi ke bawah, di sini ada penggunaan di sini ada penggunaan float ya, float. Jadi float ini itu adalah fungsi yang digunakan untuk menyimpan nilai. Kemudian bisa kita lihat lagi di sini ada penggunaan istilah while. Jadi while itu digunakan sebagai bentuk perulangan. Nah, di sini kita bisa lihat adanya penggunaan tanda sama dengan. Nah, sama dengan itu biasanya tanda sama ya. Kalau sama dengan itu berarti sama dengannya 2 kali. Tapi kalau tanda sama itu kan 1 kali. Berarti dia ini tanda sama atau yang sering dikenal dengan equals. Equals. Nah, equals ini digunakan untuk menetapkan variabel ke sesuatu yang lain. Nah, selanjutnya di sini pada baris ke-43 di sini ada penggunaan switch, di mana switch di sini itu sama dengan if dan else yang digunakan untuk menyatakan nilai benar atau salah. Kemudian pada baris ke-44 di sini ada istilah case. Jadi case di sini itu digunakan untuk menentukan kasus yang dilakukan pengguna itu benar atau salah. Kemudian di sini kita bisa melihat adanya penggunaan tanda seperti bintang ya. Jadi tanda bintang itu sebenarnya dalam dalam pemrograman atau bahasa C++ ini, tanda bintang itu adalah bentuk simbol matematika untuk operasi perkalian gitu. Jadi nanti di sini tanda bintang berarti bermaksud perkalian. Kemudian di sini pada baris ke-51 itu ada break. Jadi istilah break ini digunakan untuk memberhentikan switch case jika pernyataan atau kasus sudah benar. Kemudian kita lihat lagi ke bawah, kita cari istilah-istilah yang baru kita dengar. Nah, di sini ada penggunaan exit. Jadi exit ini itu menyatakan keluar ya, karena case 5 ini kan berarti dia
menentukan kasus yang dilakukan pengguna atau benar atau salah. Jadi kalau misalkan kita milih case yang nomor 5, pilihan nomor 5, berarti itu sama aja kita keluar gitu. Jadi keluar itu pilihannya ada nomor 5 gitu. Nah, setelah itu di sini pada baris ke-80 itu ada istilah default. Jadi default itu berfungsi jika kasus atau pernyataan yang dilakukan pengguna itu tidak sesuai. Kemudian di sini kita bisa melihat adanya fungsi gauge pada baris ke-85. Jadi gauge ini seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, gauge ini adalah salah satu fungsi dalam Conio.h yang merupakan singkatan dari get karakter and echo yang digunakan untuk menahan atau pause output suatu program dan akan kembali mengeksekusi setelah kita melakukan input yang tidak ditampilkan dalam Windows. Nah, mungkin itu saja penjelasan terkait istilah-istilah atau bagian-bagian yang digunakan dalam pemrograman kali ini. Kalau begitu, kita langsung saja mencoba untuk menjalankan program ini. Oke, jadi kalau tampilannya seperti ini, dia tidak error, berarti program ini berhasil atau program ini bisa dijalankan karena dia menghasilkan outputnya gitu, menghasilkan sebuah keluaran. Nah, di sini masukkan username seperti yang diminta. Tadi username yang diminta itu adalah kita memasukkan username kantin kejujuran. Kemudian di sini kalau misalkan karena username yang saya tuliskan itu benar, berarti otomatis akan ada tulisan username yang Anda masukkan benar. Tapi kalau misalkan kita memasukkan username-nya itu selain dari kantin kejujuran, berarti username yang kita masukkan itu salah. Kemudian password-nya di sini kita tulis santun. Oke, jadi karena yang diminta itu password-nya itu adalah santun dengan S pada awalannya itu besar, maka kita coba masukkan password-nya. Ya, dan password yang Anda masukkan benar. Karena saya memasukkan password-nya itu sesuai dengan apa yang diminta. Kecuali kalau misalnya saya memasukkan password selain dari kata santoen, berarti itu nanti akan ada penulisan bahwa password yang Anda masukkan itu salah. Kemudian di sini langsung tertera daftar menunya, di mana di sini ada yang pertama itu ada ayam geprek plus nasi seharga 12.000, yang kedua itu ada ketoprak seharga 10.000, yang ketiga itu ada mie ayam seharga 8.000, yang keempat itu ada aneka es selang seharga 5.000, dan yang terakhir itu pilihan untuk exit atau keluar. Nah, daftar menu ini sudah ditentukan sesuai kemauan kita gitu, sesuai dengan kalian ketika membuat sebuah program menu pilihan pada sebuah restoran ataupun seperti saya pada kantin kejujuran. Nah, di sini adalah daftar-daftar menu yang uh, saya inginkan gitu. Saya sudah pilih gitu. Nah, di sini saya akan mencoba pilih dari daftar menu 1 sampai 5, saya akan memilih nomor 4, yaitu aneka es selang. Oke? Oke, karena saya memilih nomor 4, berarti saya memilih pilihan aneka es selang. Maka di sini dia ada tulisan Anda memesan aneka es selang. Kemudian kita diminta untuk memasukkan jumlah porsi yang ingin dipesan. Saya ingin memesan misalkan 5 aneka es selang. Nah, secara otomatis nanti dia akan keluar totalnya seharga 25.000. Kenapa bisa? Karena tadi seperti yang dalam programnya kita sudah melakukan operasi perkalian antara masing-masing pilihan dengan banyaknya jumlah pemesanan atau porsi yang dipesan. Banyaknya pilihan sesuai harganya masing-masing dengan banyaknya atau jumlah porsi yang dipesan. Nah, di sini misalkan saya hanya ingin memesan es selang dan saya tidak ingin memesan apa-apa lagi, maka kita tinggal tuliskan pilihan angka nomor 5. Dan ya, keluarannya adalah exit. Oke, mungkin itu saja penjelasan saya pada program kali ini. Saya mengetahui bahwa banyak adanya kekurangan dalam pembuatan program kali ini, namun saya berharap semoga video ini bisa memberikan hasil yang baik dan memuaskan pada ujian sekolah bentuk penugasan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.